Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pindusan Intan Charity dengan NIM 23512030111191 ingin memaparkan mengenai salah satu disabilitas yaitu attention deficit hyperactivity disorder atau yang biasa dikenal dengan ADHD. Menurut Nur Fadila, Septi dan juga Octavia pada tahun 2021, ADHD merupakan sebuah kondisi yang mana individu memiliki 3 jenis masalah utama dalam dirinya. Yang pertama, ia mengalami perilaku yang terlalu aktif ataupun yang biasa disebut dengan hiperaktif, memiliki perilaku impulsif, dan masalah yang terakhir adalah kesulitan memperhatikan ataupun atensi. Nah, ADHD sendiri terbagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama adalah inattentive type atau ADHDI, yang memiliki gejala yaitu ketidakmampuan untuk mempertahankan perhatian dan juga menyelesaikan tugas, mengalami gangguan berpikir, ketidakrapian, cenderung mudah teralihkan dan juga menjadi seorang individu yang cenderung pelupa. Tipe yang kedua yaitu hyperactivity impulsif atau ADHD-HI, memiliki gejala seperti gelisah, bicara yang berlebihan, sering mengganggu orang lain, hiperaktif, dan juga memiliki ketidakmampuan dalam menunggu ataupun bergantian. Nah, tipe yang terakhir yaitu combined type atau ADHD-C yang memiliki gejala dari kedua tipe sebelumnya. Kemudian dalam DSM-5, ADHD tergolong dalam kategori gangguan neurodevelopmental. Hal ini dikarenakan ADHD memiliki gejala dan juga gangguannya yang berkaitan dengan perkembangan fungsi otak yang tidak normal, baik saat masa perkembangan, terutama saat masa prenatal, bayi, dan juga 3 tahun pertama. Nah, gangguan dalam ADHD ini sendiri dipengaruhi oleh kelainan struktur dan juga fungsi otak, yang mana terjadi ketidakseimbangan zat kimia neurotransmitter seperti dopamin dan juga norepinephrine yang berperan dalam mengatur perhatian, impuls, dan juga kontrol perilaku. Seperti yang tertera pada layar, terdapat 2 kriteria individu yang dapat dikatakan mengalami ADHD. Yang pertama yaitu mengalami inattention ataupun hyperactive impulsivity, yang mana keduanya harus mengalami paling tidak 6 bulan. Selanjutnya yaitu hambatan dalam individu ADHD. Individu pengidap ADHD memiliki keterbatasan atau hambatan dalam fungsi eksekutif mereka, yang mana fungsi eksekutif ini merupakan sebuah kemampuan untuk melakukan tingkah laku yang terarah dan terbagi menjadi 4 aspek. Aspek pertama yaitu working memory, yang memiliki definisi sebagai proses hierarkis yang menghubungkan representasi sensorik yang mendetail dengan respon perilaku spesifik. Respon-respon ini akan dihubungkan melalui representasi perantara yang relevan dengan tugas-tugas yang terencana dan dalam area otak yang berbeda-beda. Aspek yang kedua yaitu inner speech, yang mana merupakan proses verbal internal yang membantu pengendalian diri dan juga perencanaan tindakan. Individu pengidap ADHD akan mengalami gangguan pada inner speech sehingga membuat mereka susah mengarahkan perhatian dan juga mengontrol impuls mereka. Aspek yang ketiga yaitu emotional dan juga arousal level control, yang mana ini merupakan sebuah kemampuan untuk memanage dan juga mengatur reaksi emosional serta respon tubuh terhadap sebuah rangsangan eksternal maupun internal. Nah, individu yang mengalami ADHD biasanya mengalami kesulitan dalam mengendalikan impuls emosional mereka. Hal ini akan menyebabkan individu dengan ADHD mengalami frustasi, marah, dan juga mudah cemas secara berlebihan tanpa penyebab. Aspek yang terakhir yaitu aspek analisis masalah dan juga komunikasi, yaitu sebuah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, serta menyelesaikan masalah secara logis melalui kemampuan menyampaikan ide, pikiran, dan juga emosi secara efektif. Aspek ini akan terganggu pada individu pengidap ADHD. Hal ini mengakibatkan individu tersebut mengalami kesulitan dalam mengorganisir informasi, mengontrol perhatian, dan juga merespons secara tepat dan berkomunikasi. Nah, adanya hambatan-hambatan dalam fungsi eksekutif ini akan menyebabkan pada aspek lainnya, yaitu akan mengganggu pengelolaan waktu dalam individu dan juga akan menghambat tingkah laku yang konsisten ke arah tujuannya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya ADHD. Terbagi menjadi 2. Faktor yang pertama yaitu genetik, yang mana hal ini bisa disebabkan oleh orang tua dari pengidap ADHD
juga mengalami hal yang serupa. Selanjutnya adanya konsumsi zat-zat yang berbahaya oleh ibu hamil saat masa prenatal. Dan faktor yang terakhir diatur riwayat bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR, atau juga ada kemungkinan bayi prematur. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Yang pertama yaitu adanya keracunan zat berbahaya, reaksi alergi, terkena zat adiktif, dan juga yang terakhir terpapar asap rokok yang berlebihan. Selanjutnya yaitu treatment kepada ADHD. Individu dengan ADHD dapat di treatment dengan beberapa cara. Yang pertama mungkin dengan cara farmakoterapi, yaitu melalui 3 jenis obat-obatan. Obat yang pertama yaitu methylphenidate, yang mana obat ini akan baik dalam mengurangi sebuah gejala hiperaktif dan juga dapat meningkatkan kemampuan anak untuk lebih fokus terhadap suatu hal. Obat yang kedua yaitu amfetamin, yang memiliki tujuan atau fungsi kurang lebih sama dengan obat sebelumnya. Dan obat yang terakhir yaitu lisdexamfetamin, yang mana obat ini sudah terbukti efektif terutama pada subtipe hiperaktif dan juga impulsif. Treatment yang kedua yaitu individu dengan ADHD dapat diberikan sebuah cognitive behavioral therapy atau yang biasa dikenal dengan CBT. CBT ini akan berusaha untuk mengidentifikasi penyebab individu berperilaku impulsif dan juga perasaan-perasaan tidak berharga ataupun kecemasan berlebihan yang terjadi dalam individu ADHD. Selanjutnya yaitu memodifikasi lingkungan. Treatment kepada pengidap ADHD dapat dimodifikasi dengan lingkungannya dengan cara menciptakan sebuah rutinitas yang konsisten baik dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan pendidikan. Nah, rutinitas yang konsisten dan juga teratur ini akan memungkinkan sebuah anak pengidap ADHD untuk memahami apa yang akan terjadi dan juga mengurangi kecemasan mereka. Perlu diperhatikan bahwa adanya treatment ini bukan untuk menyembuhkan, tetapi hanya untuk meminimalisir simptom-simptom agar impuls-impulsnya bisa bekerja dengan lebih optimal. Nah, dengan adanya treatment kepada pengidap ADHD, diharapkan suatu saat nanti akan ada sebuah tahap atau sebuah fase di mana individu pengidap ADHD dapat mengontrol dan juga mengoptimalkan fungsi mereka agar lebih efektif lagi. Nah, berikut ada video mengenai kehidupan pada pengidap ADHD. Bye, Mum. Okay, bye, honey. Don't forget to get some milk. Oh, and we're having tea about 7. Don't be late. So I slept inside this cave as the snow began to kick with a craze. I thought the lack of liquid water be mine. Okay, so combining different shapes is easy. Triangles, circles, rectangles. Using the shape builder tool, you can collect all of those shapes together and make them into one big complex shape. Mum's been so annoying lately. She keeps pestering me about staying in my room too much. I know, right? Just because they're not up to date with the world. Also, it's not like we spend all of our time just talking on Facebook or whatever.
Something interesting? If you can focus for the next half hour, if you can focus for the next half hour, if you can focus for the next half hour, if you can focus for the next half hour, if you can focus for the next half hour, if you can focus for the next half hour. You know what? I'm getting sick of this. I'd like you to get outside and you can focus on your own outside now. Like I was saying, combining shapes, triangles, circles, rectangles. Well, What? you ever think about getting a hearing aid? Sorry, I was thinking about earlier. Forget about it. It's not your fault. So, basketball? Basketball? I swear one day we're going to have a coherent conversation. Sorry, I didn't get much sleep It's and... cool, no worries. I was just asking if you want to play basketball later. Sure. Where did that come from? All I asked you to do was get the milk. That's it. It's not difficult to remember, but you didn't. Now I've got to get up tomorrow morning early and go and get some. You know I hate doing that. It's not the first time either. Probably won't be the last. I know school's stressful and you're tired. It's just try to focus and listen to me, that's all. I am trying, Mum. You've said that before, honey. Stop fiddling with that glass. Listen to me. It helps. Just concentrate on what I'm saying. Can you do that? It's not like I'm doing it on purpose. Oh, I know. I know. I mean, with school and everything, it's just hard to. You're doing it again. Just stop fiddling and listen. I'm trying. No, you're not. Just stop fidgeting and listen to what I'm saying. That's all. It's not that easy for me. You just don't. You just don't. Where are you going? Come back. Where are you going? Don't forget to get some milk. So annoying. She's pestering me about Don't staying. forget to get some milk. If you can focus for the next half hour. They're not up to date. Don't forget to get some milk. You know what? I'm getting sick of this. If you can focus for the next half hour, and you can focus on your own outside now. If you can focus for the next half hour, Don't forget to get some milk. like I was saying, if you can focus for the next half hour, Get some milk. Do you that? know what? I'm getting sick. If you can focus for the next half hour, get outside and you can focus on your own outside. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian pemaparan materi mengenai ADHD dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.